apabila kita menamakan yang menciptakan, kita malah saru dan kita malah takut. Kita merasa ketakutan memberikan nama kepada Sang Pencipta alam. Jangan-jangan nanti kalau kita namakan tidak sesuai dengan pernyataan, maka di akhir zaman nanti kita akan berdosa besar. Hingga dapat dikatakan orang Jawa takut kalau dipersalahkan, karena memang orang Jawa merasa bodoh, bahwa dapat dinilai bahwa orang Jawa itu memang berendah hati, merasa tidak punya apa-apa, merasa manusia itu adalah orang-orang yang lemah atau manusia-manusia yang tidak punya cipta apa-apa, karena Sang Pencipta adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi rumangsane lek wong Jawa kuwi mung ciptaan sing gawe urip, sehingga wong Jawa ora wani atau kumo wani lancang maringi jeneng karo sing nyiptani jagat raya iki. Jadi apakah dikatakan bahwa orang Jawa itu bodoh atau orang Jawa itu tidak mengerti, kita juga tidak tahu. Ya, apa yang saya sampaikan itu yang dijawab oleh sosok guru saya, bahwa mereka atau orang-orang Jawa tidak memberikan nama yang menciptakan jagat raya ini. Dia hanya menciptakan, kita ini hanya diciptakan, bukan Sang Pencipta. Hingga jelas kita itu diciptakan atau makhluk, jadi tidak patut apabila memberikan nama kepada Sang Pencipta jagat raya. Ya, kalau memang mereka bertemu dengan Tuhannya. Kalau tidak, kalau kita hanya menipu-nipu diri, kita merekayasa, merasa pernah bertemu dengan Tuhan dan namanya ini, maka kita nanti akan resiko yang ada di alam akhir nanti. Jika jawaban nenek moyang itu, mereka merasa bahwa tidak pernah berjumpa Tuhan, dan artinya nenek moyang kita sama sekali belum tahu wajahnya Tuhan, dan nenek moyang kita belum pernah tahu di mana tempatnya Tuhan. Mereka hanya meramalkan, mereka hanya bisa mengira-ngira bahwa Tuhan ini adalah pencipta jagat raya yang mana bisa melengkapi dan meliputi seluruh gugusan antariksa, baik di dalam bumi atau di luar bumi atau di luar angkasa, yaitu Tuhan yang menguasai. Tentu Tuhan ada di jati diri kita sendiri. Banyak sekali orang-orang praktisi orang Jawa yang mengatakan bahwa Tuhan itu juga ada di dalam tubuh kita, Tuhan juga ada di samping kita, Tuhan juga ada di dalam jagat raya ini, Tuhan juga ada di luar jagat raya ini, bahkan Tuhan juga ada di gugusan antariksa atau di luar planet-planet yang tertera. Dan banyak sekali yang menyatakan orang Jawa bahwa Tuhan itu berada di mana-mana, artinya sekuasa sekup-sekup jagat raya ini, tersekat-sekat atau senggang-senggangnya angin pun Tuhan ada di situ. Itu jawaban dari bapak dan nenek moyang kita. Sehingga kita kalau melangkah tentang ilmu-ilmu Jawa, kita tidak bisa langsung memutuskan seperti ini. Jika kita apabila bercerita, kita mengurai ilmu Jawa, tidak bisa langsung menjawab secara langsung, dan kita menguraikan bahwa ilmu Jawa itu seperti ini. Jadi ilmu Jawa yang dipelajari nenek moyang itu, walaupun dapat dikatakan orang kuno, tapi itu lugas, tapi itu lugu, banyak benarnya daripada tidaknya, karena keluguan-keluguan itulah yang murni, yang tidak direkayasa. Sehingga banyak sekali mengatakan bahwa orang Jawa atau orang Nusantara ini adalah orang timuran, orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Namun walaupun ada orang-orang Jawa atau orang-orang Nusantara yang berbuat kejahatan, yang berbuat dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah merupakan umum. Karena di dalam jagat raya ini tidak mungkin semua umat menjadi orang baik, dan di jagat raya ini tidak semuanya akan menjadi jahat. Sehingga di dalam kehidupan ini pada ada kejahatan, tidak ada kebaikan, ada kesucian dan ada kemurkaan. Itu merupakan warna-warna daripada jagat raya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di dalam jagat raya ini orang murka, orang baik itu diciptakan, memang dibiak, memang dibuat. Sehingga adanya orang jahat, adanya orang baik, adanya orang gini, warna-warna, banyaknya hewan, banyaknya jin dan sebagainya, banyaknya manusia yang beraneka ragam sifat dan karakter, itu memang diciptakan, dibuat seperti itu. Kalau tidak seperti itu, bukan dikatakan jagat. Sehingga jagat yang gemelar ini pasti beraneka ragam. Itulah yang menjadikan keindahan, yang menjadikan keistimewaan, yang menjadikan ketentraman, yang menjadikan keseimbangan yang mana kita bisa merasakan. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali apa yang ditanyakan Balu, apakah di dalam pelajaran ilmu Jawa itu memang berat? Saya katakan memang berat, karena di samping kita mempelajari ilmu-ilmu Jawa, kita hanya menjalankan dharmanya saja kita sudah keberatan, karena kita diwajibkan untuk bersabar, kita diwajibkan untuk jujur, diwajibkan kita untuk menuju ke jalan kebenaran, diwajibkan untuk sabar dan narimo ing bandung. Berapa rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus selalu menerima, selalu berterima kasih, selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu saja kita sudah menjalankan sangat berat sekali. Apabila mempelajari, mendekatkan diri kepada Tuhan atau pada Sang Pencipta alam, itu juga sangat berat sekali. Apalagi kita memetik dan mengambil ilmu-ilmu atau lanjaran yang berasal dari nenek moyang kita, juga sangat berat sekali. Bahwa ilmu Jawa itu
tidak sama dengan ilmu yang lain. Misalkan di ilmu Jawa ini akan mengambil misalkan ilmu pengirupan, itu pasti ada mantra japanya dan pasti ada lakunya. Misalkan kita mengambil ilmu pengasihan, itu pasti ada amalan, ada mantranya, ada unen-unennya, sehingga harus dijalankan dengan berpuasa. Misalkan kita untuk menjalankan ilmu untuk mencari jodoh, itu juga ada amalannya, juga ada lakunya. Misalkan kita untuk mempelajari ilmu kesaktian, yang misalkan tante bapak kalau nepan di sisa garido, tante tanapi kikir, artinya apabila ditembak tidak mempan, itu juga lakunya sangat berat sekali. Ya, laku-laku yang diperintahkan nenek moyang untuk memanjurkan sebuah mantra itu memang berat sekali, tidak ada yang mudah. Tapi di dalam perjalanan saya untuk mempelajari ilmu-ilmu daripada nenek moyang kita, yang mana saya sekolah, saya mempelajari ilmu yang berat adalah ilmu untuk menghindari hujan. Jadi saya ulangi lagi teman-temanku, saya pernah mengamalkan ilmu untuk menghindari hujan atau menyisihkan hujan, sehingga ini yang dapat diklarifikasi bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menolak hujan, karena hujan diteteskan di bumi ini pasti harus turun. Misalkan Tuhan menciptakan hujan, hari ini harus hujan, kemudian setelah mendung cara menjadikan hujan, terus kemudian hujan jatuh ke bumi, terus kemudian manusia berani menolak, tidak mungkin. Kalau hujan atau mendung sudah mencairkan sebuah gugusan mendung menjadikan hujan berupa cair yang bintik-bintik, kemudian setelah turun ke bumi terus dia akan kembali ke langit lagi, tidak mungkin. Teman-teman, penolakan atau penyingkiran hujan saat ini memang kelihatan sulit sekali, walaupun tetap ada hasilnya. Menurut Mbah Kendil Joko Montro, bahwa penolakan atau penyingkiran hujan yang dimiliki oleh Mbah Kendil itu murni hanya doa-doa atau mantra yang diambil dari gurunya, yaitu keturunan Ki Ageng Selo yang berasal dari desa Mbolorejo atau Gunung Bolo, Tulungagung. Namun Mbah Kendil mengakui kerap kali melaksanakan penyingkiran hujan sering kesulitan, walau toh pada akhirnya sukses. Proses-proses redanya hujan kadang lama sekali, kadang Mbah Kendil jengkel dan putus asa. Karena betapa sulitnya memohon kepada Sang Pencipta atau sulitnya memerangi dengan kekuatan alam semesta. Kami pernah menyaksikan sendiri di suatu hajatan orang, Mbah Kendil kewalahan hingga keluar ke arena atau lahan, hingga beliau pun kehujanan dan basah kuyup. Bahkan pernah sampai 4 kali permohonan atau ritual tenaga dalam dengan energi jati pramana, hingga berakhir dengan sukses. Ini terbukti bahwa tadi di rekaman di awal itu sudah ada angin yang sangat kencang teman-teman, bahkan sampai pepohonan pun bergoyang-goyang ke sana kemari hingga hampir rubuh. Dan ini kita sudah melihat perkembangannya setelah Mbah Kendil keluar tadi, angin sudah tenang. Namun dengan demikian hujan juga belum kunjung reda teman-teman. Jadi hujan ini nanti akan berangsur-angsur reda seperti biasanya. Namun teman-teman, saya jelaskan lagi bahwa memang pada hari ini kiat-kiat dari Mbah Kendil Joko Montro sedikit lama, karena memang hentakan dari Mbah Kendil tidak seperti biasanya. Mbah Kendil itu kalau menghentakkan doa atau menghentakkan tanah biasanya sampai bunyi teman-teman. Tapi untuk di video kali ini beliau sengaja tidak ingin menggunakan aksi yang mengundang perhatian banyak orang, sehingga tamu-tamu pun juga tidak tahu bahwa Mbah Kendil telah melakukan kiat-kiat untuk penyingkiran hujan teman-teman. Jadi ini juga menjawab setiap persepsi kita yang mungkin kita tahu di dunia maya ini telah beredar atau telah marak sekali informasi tentang penyingkiran hujan yang katanya doa-doa yang dilontarkan para praktisi itu seperti balonku ada 5, itu bohong teman-teman. Itu saya tahu sendiri gitu loh. Saya selama ikut Mbah Kendil itu saya juga banyak belajar bahwa ternyata permintaan kepada Tuhan yang diimbangi dengan turakat yang kuat itu akan memiliki nilai kemanjuran tersendiri. Ini hujan sudah mulai reda. Jadi ini tamu-tamunya Mbah Kendil sudah mulai berpamitan teman-teman. Mereka ingin pulang, mereka ingin menjalankan aktivitas seperti biasa. Dari video kali ini terbukti bahwa doa-doanya Mbah Kendil pada hari ini alhamdulillah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya Mbah Kendil pada hari ini atau kiat-kiatnya Mbah Kendil pada hari ini telah direstui oleh Sang Pencipta, sehingga kami bisa dengan lancar untuk
menyingkirkan hujan sehingga tamu-tamunya Mbah Kendil yang ditolong pada kali ini mereka bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi teman-temannya Mbah Kendil ini memang dari petugas dari Dinas Kabupaten Blitar teman-teman, sehingga setelah ini mereka juga akan kembali ke kantor dan melakukan tugas-tugas mereka yang lainnya.